Jadi kamu tinggalnya jadi Bareng satu sama sampahnya. sampahnya. Rumahnya kayak gimana? Nggak bisa disebut layak rumah ya. Dari terpayak udah pokoknya seadanya aja lah. Ada atapnya. Apa lagi pengalaman waktu kecil yang buat kamu sedih banget selain tadi kamu merasakan jadi kayak korban broken home? Iya. Satu sih yang aku ingat itu waktu lebaran. Waktu lebaran 2000 berapa lupa. Itu kakak aku kan punya suami dan ada keluarga besar. Dan keluarga besarnya itu bikin baju barengan gitu. Dan mau ini ya sedih. Dan baju barengan itu pada ngejahit itu kan pada batik pada barengan gitu. Tapi aku yang nggak punya baju sendiri. Terus aku yang disuruh motoin gitu. Waktu pikiran masih anak kecil ya pengennya orang tua meninggal, kayaknya aku udah nggak punya masa depan nih. Pengen apa ikut orang tua aja ya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Hai Besti, hari ini aku mau ngobrol sama Gelia Linda. Spill the tea. Kenapa aku mau wawancara sama dia? Dia ini adalah seorang pengusaha yang kemarin membagikan kisahnya di TikTok dan viral, udah ditonton jutaan kali. Mungkin sekarang udah lebih lah, naik terus gitu ya. Karena kisahnya sih yang dia bagikan tuh menarik. Usia 8 tahun orang tua meninggal. Iya. Tapi sebelum itu pun dia dari kecil sering sekali menemani orang tuanya yang bekerja sebagai pemulung. Nah sekarang tapi dia sudah membangun bisnisnya, membuka usaha apa ya namanya istilahnya online, sampai dia menjadi distributor agen dari beberapa brand dan sudah bisa beli rumah sendiri secara cash. Wah, oke. Boleh ceritain nggak sih Linda? Zaman dulu tuh kamu masih inget yang kamu inget tuh apa? Itu kan waktu tuh masih kecil banget. Kecil banget sih. Itu sekitar bahkan umur aja aku lupa ya itu umur berapa. Cuman aku emang mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun kali ya. Cuman seingat aku itu aku di jembatan besi. Bahkan sekarang aku nggak tahu Jakarta jembatan besi itu di mana karena waktu itu ngerantau. Itu di jembatan besi itu waktu ayah mulung. Ayo misalnya biasalah ikut mulung suka kayak kan kalau misalnya di sampah-sampah gitu ada kayak yang masih baru, buku yang masih baru, tempat pensil yang masih jadi baru. dipilihin gitu. Iya, tapi kalau ayah fokus ngambil kayak botol, baja besi gitu yang bisa dijual. Kalau aku ikut yang ngambil yang bisa dibuat mainan. Gitu. Iya. Sampah itu. Sampah kardus gitu. Pernah nemu apa gitu yang mengagetkan nggak? Mengagetkan sih apa ya contohnya? Kan kadang ya sampah tuh isinya macam-macam gitu ya. Iya benar, paling ya. Cuman kalau dari sampahnya itu emang udah difilter sih. Jadi ini emang yang plastik, ini yang apa? Kertas. Sampah basah sudah terpisah. Udah ke filter. Itu nggak merasa kebauan atau apa gitu? Pasti bau. Karena kan di dalam gerobak itu kan kalau waktu kecil kan jalan jauh udah nggak kuat ya, jadi masuk ke gerobak. Terus paling nanti siangnya diiming-imingin nanti beli bakso, itu udah seneng banget. Jadi ikut mulung karena seneng nanti mau beli bakso gitu. Itu hampir tiap hari kamu gitu atau kadang-kadang aja? Cuman enggak sih, enggak yang tiap hari juga enggak. Cuman emang bahkan tempat tinggalnya emang udah jadi satu sama sampahnya kan, ikut pengepul aku dulu. Jadi kamu tinggalnya jadi bareng satu sama sampahnya. Rumahnya kayak gimana? Itu rumahnya seingat aku waktu itu ya rumahnya itu kayak jadi ada bos pengepul sampah kan biasanya. Nah itu udah disediain nih rumah kayak sebenarnya nggak bisa disebut layak rumah ya. Dindingnya dari apa? Dari triplek. Dari triplek udah pokoknya seadanya aja lah. Ada atapnya.
ada seng apa sih yang Seng, oh. seng ya? Kalau hujan Ya nggak ada, alhamdulillah emang nggak bocor. nggak bocor, Nggak. jadi bisa untuk berteduh. Bisa. Cuman di sekitarnya memang apa Memang istilahnya, iya yang sudah sampah di- yang udah diambil udah kita tadi. dipisah-pisah ya, udah gitu. Itu yang kamu ingat. Iya, Pada saat orang tua meninggal, kamu ingat masih momen? ingat jelas karena emang udah umurnya udah rasanya udah teringat ini sih, udah SD sih ya. Apa yang kamu ingat waktu itu? Sakit apa ya, ngerasa jujur waktu masih pikiran masih anak kecil ya, pengennya orang tua meninggal, wah kayaknya aku udah nggak punya masa depan nih, pengen apa ikut orang tua aja ya, pemikiran-pemikiran Pengen ikut aja, pergi gitu. pemikiran anak Anak-anak. kecil lah ya gitu. Jadi bapak dulu. Iya, ayah. Terus Saya bulan April 2008, terus habis itu disusul 5 bulan kemudian ibu 5 bulan apa 6 bulan ya? Bulan September ibu bapak sakit apa? sakit, radang sakit otak, meningitis. Lama sakitnya. Enggak, sebenarnya sakitnya aneh, kena ayah sama ibu sakitnya sama, dan sakit seminggu atau 2 minggu kemudian di rumah sakit udah nggak ada. Gitu. Jadi cepet banget dalam waktu singkat Iya. kamu hilang 2 orang tua. Betul, di tahun yang sama itu sih yang sakitnya terasa banget di situ. Kamu sempat mengucapkan selamat tinggal atau apa Nah, gitu? karena emang ayah ibu kayak mungkin udah nahan sakitnya lama kali ya, tapi mungkin emang gak dirasa, jadi setelah sakit udah langsung gak sadar, jadi udah kayak koma gitu lah istilahnya. Jadi kamu sempat putus asa. Terus siapa yang menghibur kamu? Apa yang membuat kamu bersemangat? Kakak sih, karena kakak waktu itu dia juga masih kuliah, kakak kuliah sambil kerja, dan dia harus gimana caranya dia juga harus putar otak buat ngehidupin 2 adiknya. Kamu umur 8, kakak umur 18. Kakak ya 18, Adik lagi umur berapa? waktu itu SMA, berarti kalau sama aku 6 tahun, sekitar 14-15 an. 14, 19 usia gitu. Adik kamu umur berapa? Gak punya adik, Oh, bertiga, jadi ada 2 ya? 18, 14. 14 sama aku Kamu yang bungsu. bungsu. Iya, Kakak yang membuat kamu semangat. kakak yang pertama. Iya, luar biasa juga sih kakak. Apa yang gimana cara gitu? Sebenarnya poin utama itu juga didikan orang tua, karena kan kalau kita kan tinggal di desa, mindset orang desa itu kan sekolah nggak penting, sekolah itu ya udah, kita mau sekolah setinggi apa, kita ujung-ujungnya kita di dapur gitu, ujung-ujungnya kita nggak akan jadi orang, paling juga istilahnya ikut mulung atau paling petani atau apa, cuman orang tua ngedidik gimana caranya biar anak aku sekolah tinggi semua. Itu mindset itu ke bawah sampai ke kakak, jadi kakak adik-adik aku juga harus sekolah. Jadi orang tua kamu memulung itu bisa menyekolahkan kakak kamu waktu itu sampai kuliah. Kuliah, iya, alhamdulillah Selesai kakak kuliah. selesai. Tapi kakak emang waktu kakak baru semester berapa itu udah orang tuh udah gak ada, jadi kakak langsung alih jadi kelas karyawan. Oh gitu. Jadi Iya, kerja dulu nih, belum dagang. belum kerja dulu ya, kerjanya di RSPG gitu, pokoknya segala macam kerja yang penting halal lah. Terus waktu itu kan hidupnya berarti gimana? Kamu dikasih uang saku berapa tuh sama kakak waktu sekolah? Waktu sekolah kalau di desa itu kan biaya hidup nggak begitu mahal. Jadi kamu tuh tinggal sama kakak tuh di desa? Enggak, Sama nenek kakak juga? kakak ngerantau di Semarang kota. Akunya di desa pelosok lah Sama nenek. sama nenek. Cuma nenek kan kalau orang tua yang udah tua gitu kan suka, namanya anak kecil ya, pulang nggak pulang terserah lah, mandi nggak mandi terserah, makan nggak makan, udah tua kan ya wajar. Capek gitu ya. Nggak akan yang kayak ngomel-ngomel kan, enggak. Terus habis itu di kelas 5 SD diambil alih sama bude. Bude. Sempat juga ada yang mau udah ikut ini aja itu, dia mau diadopsi guru, mau diadopsi ini. Jadi Kakak. hidup kamu pindah-pindah gitu. Iya, nomaden. Setelah lulus mau diadopsi, tapi kakak selalu bilang, selagi saya mampu, saya nggak akan ngasih adik saya ke orang lain. Jadi dari nenek ke bude. Bude, habis itu ikut kakak ngerantau juga ke Salatiga. Salatiga ngerantau ke Semarang. Nah, jadi emang nomaden lah. Apa yang kamu rasakan sebagai anak gitu dari kecil? Gak ada orang tua, kakak jauh, tinggal sama nenek, pindah-pindah gitu. Sempat merasa apa? Down sih, apalagi ikut jatuh bangun kehidupan kakak, itu sih yang bikin downnya itu ketika aku SMP, kakak ada masalah rumah tangga, jadi aku merasa udah nggak punya orang tua, kita hidup di perantauan dan ngalamin, jadi ikut jadi korban broken home keluarga kakak, sampai sempat di pesantren, pokoknya ya kakak di sini nggak punya siapa-siapa, jadi ketika kakak ada masalah sama keluarga kakak, ya mau nggak mau saya di pesantren ini, disitu kayak ngerasa kok gini ya hidup aku, gitu sih yang Nggak punya siapa-siapa. yang apalagi pemikiran yang waktu SMP, kok hidup aku gini banget ya, istilahnya kakak gimana, kakak mau ini aku tapi juga keterbatasan inilah, jadi ke pesantren sampai 1 tahun di pesantren. Sempat sedih dan down. Minder ada gitu. Pasti,
Cuman kalau minder, aku bukan tipe orang yang kalau sedih itu apa ya, iya aku sedih nih gitu, enggak. Jadi emang ya udah ceritain nanti ketika aku udah bangkit dari kesedihan itu. Apa lagi pengalaman waktu kecil yang buat kamu sedih banget selain tadi kamu merasakan jadi kayak korban broken home kan? Iya. Apa lagi yang Pengalaman waktu masih kecil waktu ikut kakak? Waktu itu kakak satu sih yang aku ingat itu waktu lebaran. Waktu lebaran 2000 berapa lupa. Itu kakak aku kan punya suami dan ada keluarga besar. Dan keluarga besarnya itu bikin baju barengan gitu. Dan mau ini ya sedih. Dan baju barengan itu pada ngejahit itu kan, pada batik, pada barengan gitu. Tapi aku yang nggak punya baju sendiri. Gitu sih. Terus aku yang disuruh motoin gitu. Ya kayak nggak punya keluarga aja gitu. Padahal punya kakak, terus kakak kayak ngajak pulang, udah jadi kakak kayak ngerasain apa yang aku rasain, tapi aku malah masih sedih kayak kakak tuh nggak usah ngasihin aku, maksudnya kayak aku tuh nggak pengen dikasihin gitu. Itu sih, itu yang paling aku ingat banget. Tapi aku nggak mau kayak bilang ke kakak aku sedih banget, bilang enggak, pengennya yang biasa aja di depan kakak ya sama-sama tegar lah gitu. Kamu tahu kakak pun menjalani kehidupan. Iya, kakak sebenarnya juga nggak mau, kayak kakak sebenarnya juga nggak mau adik aku istilahnya beda dia juga nggak mau, cuman ya gimana lagi kan, istilahnya itu kan udah ada koordinasi dari yang bikin baju, dari yang beliin kain siapa, jadi kita nggak bisa adik aku belum salah gitu. Jadi sekarang kamu lebaran seragaman? Karena keluarga sendiri senangnya sekarang udah punya keluarga sendiri, Udah punya suami lagi nanti anak pertama. Itu yang kamu rasain. Terus gimana ceritanya awalnya kamu mulai melatih diri untuk berdagang? Ya lagi-lagi lingkungan itu kan pengaruh ya. Kalau kita hidup di lingkungan yang emang positif vibes ya kita akan ikut. Kakak emang selalu nge-support aku, ayo jualan. Pokoknya kakak dulu bilang gini, kakak cuma bisa aja yang kamu sampai lulus SMA. Kesananya kamu mau nggak mau kalau mau sama kuliah ya harus kuliah sendiri. Jadi emang mandiri, kakak dulu aja bisa kuliah kerja sambil biayain kamu, masa kamu biayain diri kamu sendiri nggak bisa? Itu ngomongnya pas kamu SMA udah iya SMA kelas 1. Tapi dari kecil emang udah dilatih buat ini, jadi emang udah dilatih buat dagang gitu. Karena dagang apa pertama? Pernah waktu SMA itu pernah sewain kamera yang kecil yang kayak itu, terus pernah jualan jaket parka, jualan masker, jualan pokoknya yang lagi hype aja di situ. Belanjanya di mana waktu itu? Kalau dulu kan digital marketingnya digital marketplace kan belum begitu wah, jadi ngambil dari marketplace dijual ke teman-teman ke WhatsApp. Oh, marketplace itu maksudnya dari online? Iya. Kamu belinya? Iya. Kamu belinya online, kamu jual ke teman-teman. Iya, jadi jualnya offline. Iya. Karena dulu kan orang kan belum marketplace belum ini sekarang se-hype. Online marketplace belum banyak orang terbiasa ya. Iya, dulu ya, waktu kamu SMA tuh ya. Berapa dulu inget nggak pakai duit berapa tuh kamu belanja? Yang saya ingat aku yang waktu jaket itu, jadi belum punya modal, PO ya, jadi PO siapa yang mau beli ini, oh ya, jadi nanti dicatetin dulu di buku, mau jaket misal waktu itu aku jual jaket parka yang lagi nge-hype waktu itu, oh ya ini beli, jadi nanti aku baru beli di mereka kasih duit baru kamu bayarin gitu. Nanti nunggu PO seminggu ya, atau PO berapa hari ya gitu. Jadi kamu yang milih-milih barang buat mereka gitu istilahnya. Aku yang ngambil dari foto dari marketplace, curi-curi foto, aku bisa kayak reseller yang gitu. Ya, ibarat dropshipper gitu kali intinya. Kalau dropshipper kan dia yang ngirim ya, kalau itu kan aku. Oh, jadi kayak reseller, tapi nggak pakai modalnya PO ya? Iya. Untung berapa waktu itu? 5.000. 5.000 satu parka. Iya. Terus habis itu duitnya kamu apain? Ya buat waktu itu mah belum begitu ini ya, belum mikirnya belum jauh ya, waktu SMA ya buat jajan-jajan buat tambahan, karena kan memang buat tambahan uang saku. Mulai serius, wah ini ternyata aku bisa nih dapat duit. Itu kapan? Kerja itu aku prinsip aku selalu gini, menyelam sambil minum air. Jangan mau stuck di satu titik itu aja. Dan waktu itu aku juga kerja di marketing. Kalau marketing itu kan emang gajinya itu kan berdasarkan kita. Kalau kita kerjanya keras, kita mau kerja keras, kita mau kerja lebih ya sih gajinya kadang insentif tuh lebih beberapa kali lipat dari gaji pokok kayak gitu. Jadi dari situ aku marketing, banyak nasabah, kontak WhatsApp aku sampai 5.000. 5.000 tuh nasabah, pokoknya aku kalau kenal orang aku save, nasabah-nasabah, jadi kontak WhatsApp banyak, teman banyak, relasi banyak, kita jualan pun gampang. Jualan apa waktu itu, marketnya apa? Skincare. Nah dari situ skincare, aku tawarin skincare dulu, yang beli nasabah aku dulu sebelum ke marketplace. Oke, jadi kamu itu dulu marketingnya skincare. Iya.
Tapi klien-klien kamu simpan, kamu ingat-ingat Nasabah. Nasabah. Nah, setiap nasabah aku simpan pokoknya sampai kontak aku 5.000 aja. Sampai sekarang kayaknya masih tersisa 2.000-3.000-an lah. Gimana sih, nggak malu gitu nawar-nawarin? Kadang-kadang ada orang yang mentalnya gitu kan, kalau ditolak tuh Iya. ya malu nggak enak gitu. Udah pede aja sih. Jadi aja. Butuh kan ya, butuh uangnya gimana? Jadi ngebayangin butuh uangnya ya. Iya, butuh uangnya. Hapus aja malunya gitu ya. Pernah ngalamin penolakan gitu? Sering pasti. Sering. Yang nyakitin ada nggak? Ada sih, kok pasti kan nama skincare yang kalau skincare pasti cocok nggak cocok ya. Kok di aku nggak cocok gini. Cuman ya pasti aku sabar aja udah. Daerah mana waktu itu kamu jadi marketing skincare? Ungaran, Ungaran, Jogja. Semarang, Oh, Semarang. kabupaten. Oh, jadi kamu tuh merantaunya sampai Mana? mana-mana. Desanya padahal tinggalnya di Di Purwodadi, Grobogan. Grobogan. Oh, Terus merantau ke Salatiga, habis itu ke Semarang. gitu. Oke. Terus dari situ, habis kerja marketing terus ngapain? Marketing skincare nih. Terus Ya, kan skincare udah mulai naik nih. Biasa namanya atasan ya. Kadang aku suka bawa dagangan ke kantor. Nah, itu atasan kayak ada nyindir gini. Jangan buka toko di dalam toko. oh, oke. Jadi kamu tuh marketing brand lain nih misalnya. Bukan, ini aku marketing nasabah. Apa? Finance. Oh, finance. Tapi kamu tawarin skincare. Skincare yang ambil di Kakak. Oh, kakak juga agen. Iya, Agen kakak. skincare. Iya, dulu kakak juga reseller. Jadi ayo kita ini bareng. Oh, gitu. Oh, suka disindir bosnya. Jangan dagang di Jangan dalam- jangan jualan di dalam warung gitu. Jangan dagang di dalam toko istilahnya. Iya. Karena dia ngerasa dia juga jualan. Jangan punya dagangan lain di dalam orang yang berdagang. Gitu. Iya, Ya, gitu buka lah toko ya, di dalam intinya. toko ya Iya. benar gitu. Gitu. Terus akhirnya gimana? Karena waktu itu aku pede aja, soalnya aku ini kerjaan aku di situ juga istilahnya bagus. Aku selalu istilahnya Mencapai target. Iya, mencapai target. Aku selalu masuk 3 besar cabang, bahkan aku pernah masuk 10 besar se-Jateng, provinsi. Ulet berarti kamu ya? Iya, jadi aku nggak cuma di satu titik aja gitu. Pokoknya aku selagi ini ada peluang, sikat. Mindsetnya apa tadi? Mindset kamu gimana? Kalau misalnya jualan bukan gimana kalau nggak laku, tapi gimana caranya biar laku. Gimana caranya biar laku? Pada saat kamu marketingin tadi finance itu mindsetnya apa? Sama. Kan kadang ada yang kayak aku butuh kerjaan nih, ini ada marketing cari nasabah. Nanti gimana kalau nggak dapat nasabah gimana? Ya pikirannya jangan kalau nggak dapat nasabah gimana, tapi gimana caranya biar dapat nasabah. Kamu gimana cara pendekatannya sih? Aku pengen tahu deh gimana caranya. Misalnya aku nih, waktu itu. Misalnya Iya. aku nih, ya, orang ketemu nih. Ini kamu nawarinnya ke orang yang ketemu random. Enggak, kita Lewat dikasih data, jadi kadang door to door, kadang lewat telepon gitu. Kan dari telepon, kalau aku mah kalau di telepon karena suka aku Suka nggak matiin. ini kan sama, aku sehari nelfon berapa ratus orang, suka kayak dari perusahaan ini, pas nawarin nih udah dimatiin gitu. Apalagi kalau baca, iya ibu ini gitu kan agak lama ya. Iya benar. Kalau kamu gimana? Relasi aja sih, perbanyak relasi. Kan aku waktu itu pinjaman uang, jadi pikirnya pokoknya perbanyak relasi. Kalau misalnya ada yang butuh uang ke aku, jadi diiklanin ke Facebook kemana, kalau butuh uang sini ya, gitu. Jadi pokoknya kamu informasiin aja kamu punya produk ini gitu Iya, ya. Nggak benar. harus orang kamu ini harus beli, enggak ya. Enggak. Pokoknya orang tahu kamu Iya. bisa Nanti kalau dia butuh pasti dia nyari. kayak gitu. Jadi bangun relasi nih. Walaupun ditolak, telepon lagi. Benar. Gitu. Kadang cari aja ke kesukaan nasabah itu gitu. Misal aku di rumahnya, oh bu, ini ya punya burung ini ya bu gitu. Jadi oh burungnya ini bu. Padahal sebenarnya aku nggak tahu burung gitu, nggak tahu misal ibunya punya burung apa gitu. Jadi kayak biar ada kedekatan, Ngobrol. biar ada percakapan. hubungan, ada percakapan. Belajar dari mana tuh? Jadi berjalan dengan sendirinya aja. Hebat loh. Jadi kalau ada nasabah nih, dia belum tentu, atau dia calon nasabah nih, belum tentu jadi nasabah kamu. Enggak, belum tentu. Kamu ngobrol aja gitu. Iya, ngobrol aja yang Yang dia suka. sekiranya. Iya, kita cari-cari aja apa yang misalnya dia jualan. Oh bu, kemarin ini pokoknya gali informasi yang nyambung kita. Kadang kalau kita bicara sama orang yang gak nyambung kan kayak apa sih, pengen cepat selesai kan. Kalau nyambung kan nanti kedepannya kan juga Berarti bisa kamu gitu. pengamat juga yang ngamatin. Iya harus sih. Kalau kamu Ngapain ngamatin aku kira-kira nih, ngamatin aku kira-kira kamu akan ngajak aku ngobrol soal apa? Tadi kan udah sempet soal bisnis ya. Bisnis. Nah pasti kan kalau misal aku ke Kak Feni bilang "Wah, mau bikin body lotion lagi ya gitu, pasti kan nanti nyambung. Iya aku mau body lotion lagi gini, produksinya gini. Dia ingat loh, katanya ngomongnya tadi sambil lalu. Ingat ya aku. Terus abis gitu dari situ, akhirnya kamu keluar tuh dari situ, dari marketing itu keluar. Sebelum aku keluar aku punya ini lagi. Ini apa? Jadi aku keluar itu bulan November pulang kerja. Tapi sebelum keluar itu aku nggak boleh nih keluar
dengan dengan embel-embel gara-gara aku jualan. Nah, aku ngejar target beberapa bulan itu biar aku jadi karyawan terbaik yang seprovinsi lagi. Udah nih aku udah jadi karyawan terbaik seprovinsi, aku diundang ke kayak ada gathering gitu ke Malang sama kayak Tanwil dan lain sebagainya, atasan-atasan lah. Habis itu pulang dari situ beberapa hari kemudian aku ngajuin surat resign. Otomatis kan bos kan, loh kenapa? Jadi kayak menyayangkan kita. Jadi kita bangga nih di sini. Jadi tetap dalam keadaan dibutuhkan ya. Kemarin bilang bilang nggak boleh dagang di dalam warung, sekarang kebutuhan gitu. Kamu waktu gathering bawa skincare juga? Enggak. Kirain tetap dagang. Oke, terus dari situ kapan kamu memulai? Kalau tadi kan dari online kamu ambil, kamu jual secara offline. Nah sekarang full online atau? Iya, full online. Kapan mulai full online? Setelah ya di situ udah mulai masukin ke marketplace. Dari situ, dari sejak jadi marketing itu udah sambil merintis itu. Pas 2020 sekitar bulan 2020 pertengahan lah ya, itu udah mulai aku join distributor, agen. Itu modal pertama kali 5 juta. Kan udah dari tadi udah ngumpulin yang modal-modal yang lain nih, udah ada tabungan lah ya, udah ada tabungan modal 5 juta. Terus aku ambil brand yang sebenarnya brand-brandnya biasa aja gitu, cuman namanya TikTok lagi viral, brandnya itu juga lagi naik, langsung 5 juta itu langsung habis dalam 1 hari. Habis itu aku kan ada tabungan nih yang tadi dapat kayak reward dari kantor, kan ada tabungan. Itu langsung aku ambil berapa puluh juta kan, itu langsung aku alihin ke brand itu lagi, ambil barang. Sehari langsung habis. Jadi untungnya balik modalnya langsung. Nah, dari situ untungnya yang mulai gitu. Tapi kalau secara dagang kan kamu udah bisa mencapai puluhan juta. Tapi ini konstan atau enggak sebetulnya kalau pendapatan dari dagang? Maksudnya konstan? Maksudnya kan bilang, ini bisa pendapatannya sampai sekian puluh juta misalnya. Pasti setiap bulan segitu nggak, atau ada bulan-bulan di mana? Kalau misal lagi turun, putar otak lagi brand apa ya, biar konsisten pendapatan. Jadi kita jangan stuck di situ. Lagi sepi ya udahlah, meratapi nasib. Mindsetnya adalah kamu punya target sendiri. Gua harus dapat penghasilan segini nih. Jadi kalau misalnya turun, gimana caranya gua supaya dapat tetap segini? Iya. Kamu cari itu. Selain skincare, sempat kan waktu itu ada turun. Kan nggak mungkin kan, namanya brand akan naik terus, nggak mungkin. Udah mulai turun nih, putar otak, jual baju bekas thrift. Itu lagi naik baju thrift. Cari cari barangnya sendiri, foto sendiri sampai malam jam 12, paginya kerja kayak gitu. Jadi kamu bikin konten juga, foto sendiri gitu-gitu. Bikin konten TikTok juga untuk jualan barang. Dulu enggak sih. Sebelum konten TikTok juga alhamdulillah sekarang juga lagi mendalami di konten TikTok juga. Baru mulai. Enggak, sebenarnya udah dari lama, cuman nggak pernah yang nerima kayak pemasukan dari TikTok tuh. Sekarang konsisten di TikTok juga. Lumayan juga. Ternyata ada sumber pendapatan. Betul, di TikTok. Jadi kamu tokonya tuh di mana? Online marketplace di mana aja? Di Bandung. Tapi aku di Tasik. Jadi di Bandung ada admin tadi yang ngurus. Tapi apa di Tokopedia, Shopee Tok. Iya, Shopee, Instagram. Shopee saya emang Shopee-nya yang paling ini tuh, yang paling baik untuk marketing. Iya. Jadi dia bilang tadi, gimana caranya milih barangnya apa? Dia bilang katanya yang paling disukain oleh customer dia. Taunya dari mana kalau customer itu suka itu? Ya itu gimana caranya? Iya, kalau aku suka, kemungkinan orang suka gitu. Karena kan kita jualan kan nggak mungkin langsung kecuali kita langsung punya modal gede buat ngendorse artis, ngendorse seleb yang tinggi. Nah kalau kita nggak punya modal gede, ya kita pasti nawarinnya ke circle kecil dulu dong. Kecil, yang kalau sekitar kecil udah suka, baru melebar. Sampai sekarang masih begitu? Enggak, alhamdulillah kan sekarang kalau udah Shopee-nya udah sini, kalau Shopee-nya udah ini, ya udah tinggal jalan aja. Tapi tetap kamu jual barang yang kamu suka. Tetap sama, barang yang kamu jual adalah barang yang kamu suka. Iya. Barang yang kamu cocok gitu. Iya. Pernah rugi juga katanya? Pernah barang nggak laku ngendap juga? Pernah. Itu gimana ceritanya? Gara-gara waktu itu lagi naik brandnya, terus aku ambil tuh, itu modal 27 juta. Satu brand itu beda brand dari yang lain, 27 juta. Terus ternyata viral di media, masker yang gak BPOM, ini harus pokoknya disidak-sidaknya nggak, habis itu turun lah. Dari situ ternyata waktu itu aku belum BPOM yang aku beli yang masker ini, yang lain mungkin udah ada yang belum, ada yang tergantung ownernya kan. Nah itu masih ribuan dan ngendap, barangnya nggak keluar, jadi mungkin rugi ya 20 juta. Itu masih ada barang yang gitu kan? Mau apa? Sampai sekarang tuh masih
udah expired, udah di ngapain buang aja. Jadi itu suka duganya ya. Iya. Suka duganya. Jadi terus gimana cara kamu mengelola uang tuh gimana kamu? Terhadap uang tuh gimana cara kamu memandang uang? Kalau aku tipe orang yang menggebu-gebu dalam hal menabung. Jadi kalau misalnya ini uang tabungan ya paten, nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Jadi aku nggak pernah yang kayak tertarik pengen beli apa, misalnya kayak oh ini lagi misalnya sepatu yang bermerek, baju yang bermerek, enggak, aku nggak pernah. Aku lebih senang ngelihat saldo tabungan aku semakin banyak, itu semakin semangat. Terus kamu alokasi tabungannya itu untuk apa aja? Pos-posnya apa aja? Pos-posnya dalam arti? Misalkan ada orang yang terus sekian persen ini untuk dagang, sekian persen untuk investasi di rumah, atau sekian persen untuk apa? Itu gimana pembagiannya? Ya kalau pembagian kayak gitu aku sebenarnya jadi ini Paling paling satu aja semua. enggak, ada dua. Yang satu emang gaji aku dari kerja, itu buat kehidupan aku. Jadi kayak kehidupan aku, misalnya orang-orang bilang ini maksudnya kayak kehidupannya biasa aja ya, bodo amat, yang tabungan aku banyak misalnya. Jadi kamu penting duit banyak, penampilan biasa Bisa aja, iya. Duit mah nggak pernah hutang gitu ya. Iya, jangan sampai di titik sedown apapun aku, jangan sampai aku Hutang. karena pernah di titik down juga sampai gak bisa makan, pernah. Kapan itu? Lulus SMA Nggak bisa makan. pernah, karena ada biasalah ada clash sama kakak lagi, sama keluarganya, keluarga kakak gitu. Jadi aku memutuskan buat ngekos. Waktu itu lulus SMA itu masih honorer di yang PT yang tadi yang aku kan waktu itu belum masuk outsourcing, masih honorer. Gaji sebulan 500.000 buat bayar kos 300, kuliahnya nggak bayar berapa bulan itu 200.000 buat makan di Semarang kan paling cuma 200.000 paling cuma 10 harian ya, habis itu udah sampai gak bisa makan. Ya ampun. Jadi sejak itu makanya kamu harus punya Nah, tabungan iya, dan nggak mau ngutang. nggak mau ngutang. Dan posisi aku nggak sama jadi sama, kan aku nggak ngutang. Terus nggak makan? Aku waktu itu ngode-ngode lewat story kayak pengen makan tapi nggak ada teman gitu. Ayo, pasti ada kan yang komen, ayo makan aku temenin, padahal mah nggak ada uang. Begitu triknya ya. Pernah Iya, di iya. titik terendah lah Hidup survive buat ya. buat Kamu menikah di umur 22 ya? gitu. Kenapa menikah di usia muda ya? Buat aku sih muda ya. Muda bener, karena emang udah, yang pertama emang udah nemu jodohnya, yang kedua emang udah apa ya, enak apa ya, udah punya keluarga, pengen cepet punya keluarga baru. Kenapa? Ya karena udah kayak misalnya lebaran tadi udah sama kakak, misalnya udah nggak mau ikut kakak lagi ya istilahnya. Apa lagi yang ingin kamu capai sekarang? Kalau bayang 5 tahun ke depan, kamu bayangkan Linda itu akan meraih atau bisa mencapai apa? Tetap di apa, investasi properti, tetap Kayak mau beli lagi rumah? enggak ya, misalkan ini aku beli di rumah di Tasik, aku pengen tahun depan beli tanah di Bandung, nanti berapa tahun lagi bangun rumah di Bandung, bangun nggak beli, pengen Itu untuk kamu tepatin atau investasi? untuk pengen tanah ini tetap pindah ke Bandung. Mau pindah ke Bandung? Jadi untuk dibelikan properti gitu? Nanti buat anak, jadi jangan sampai anak aku nanti ke depan istilahnya, jadi mumpung anak masih kecil, kita udah punya properti, biayanya belum. Mantap, luar biasa. Satu lagi tips juga dari Linda, gimana caranya supaya dagang itu berhasil, selain tadi mindsetnya bahwa gimana caranya untung dan gimana caranya mendapatkan penghasilan dengan target hidup dia gitu ya. Cari cara, jadi harus segini, bukan terima aja naik turun gitu ya. Punya target. Satu lagi adalah harus konsisten. Itu yang penting banget, konsisten. Konsisten ngapain? Promo, Promonya di Instagram. iya segala macam, karena sekarang kan pakainya sosial media semua. Harus konsisten aja, karena banyak sih yang kayak baru ngepost 5 hari, nggak, yang beli baru 1-2 udah nggak ada yang beli, udah selesai. Banyak yang minta kayak, wah aku nggak jualan, nggak laku-laku. Iya, aku dulu juga gitu. Jadi tetap post tiap hari. Berapa postingan tiap hari? Kalau sekarang mah udah nggak ini, karena udah fokus ini ya. Aku Kalau dulu waktu mulai dari nol ya, sehari kadang story aku titik jualan semua. macam-macam produk tuh. Enggak, kalau sehari satu produk ini satu, biar orang nggak bingung ini kok jualnya beda-beda gitu. Jadi satu hari satu produk. Aku ini jadi apa, kayak testi misal skincare ya, testi skincare. Walaupun orang pertama cuma skip, lama-lama kan ini jualan laku terus ya, pasti orang kan penasaran. Aku belajar dari ini. Linda luar biasa sekali loh perjuangan kamu, misalnya bagaimana kamu mengelola mental, bagaimana kamu memilih apa yang ada di kepala kamu supaya kamu terus maju gitu dalam setiap usaha kamu dan dalam jalan. Terima kasih sudah berbagi ya. Sukses terus ya, sehat-sehat terus menjadi
Terima kasih buat Anda semua yang bergabung, mudah-mudahan bermanfaat ya.